dulu. Buat teman-teman yang baru terjun ke OpenWRT, pikirin dulu cara nyeting ini gimana, cara troubleshooting ini gimana, baru nanti mikirin untuk dibikin usaha atau cari cuan. Ada yang minta bikinin alat voucheran kok sama Mas Anton disanggupin ya. Kemarin aku nginbox di Shopee kok nggak dibales ya. Oke, jadi mungkin ada teman-teman yang nonton pernah nginbox saya katanya minta alat voucheran nggak dibales, kok ini ada yang minta dibikin voucheran kok dibikinin, kok kenapa, apakah Mas Anton milih-milih orang ya. Oke, aku jelasin ya. Halo, selamat datang di Karakter Channel. Jadi di depanku ini ada dua buah paket, yang ini dan ini. Ini adalah punya orang, ini punya customer di Shopee. Saya hanya unboxing dan suruh nyeting kayak gitu. Nah, untuk paketnya apa aja nanti aku jelasin di video ini. Mau dibikin apa nanti aku jelasin, beserta penjelasan-penjelasan penting yang mungkin teman-teman wajib tahu. Dan untuk yang tengah ini STB juga, yang dua juga STB. Jadi ya pokoknya ini semua STB dan peralatan wifi kayak gitulah ya. Nah, kita akan mulai dari yang sebelah kanan dulu. Untuk pembahasan yang voucheran nanti kita bahas di paling akhir ya. Jadi biar teman-teman itu semakin penasaran, nggak di skip harapannya kayak gitu. Nah, untuk dari yang sebelah kanan ini ada kiriman paket dari Mas Febri Pak ya, Mas Febri kalau nggak salah ya, di Shopee. Nah, ini beliau minta suruh ngerutin STB. Jadi kemarin aku di inbox di Shopee, beliau nanya, "Bang, ada jasa root nggak?" Ada. Aku jawab ada. Memang ada di toko aku, jasa root ada. Dengan sistem jasa root itu minta dirutin jadi OpenWRT bisa, jadi Android TV bisa, tetapi dengan catatan STB tertentu. Nah, STB tertentunya itu apa? Udah dijelasin di deskripsi produk di Shopee. Kayak gitu. Nanti dikonfirmasi via inbox. Nanti kalau udah deal, barangnya dikirim ke sini dulu. Kalau udah dikirim ke sini kayak gini ya, nanti kita garap. Kalau udah berhasil, kita hubungin ke pembeli. Ini barangnya udah selesai, silahkan di check out produk yang ada di Shopee, nanti saya kirim balik kayak gitu ya untuk sistem kerjanya. Nah, ini kemarin katanya punya 3 STB di rumah, pengen dijadiin OpenWRT. Nah, kita akan buka apa bener. Kita mulai dari yang ini ya. Ini masih original, jadi ini masih original ya. Kemudian yang ini tuh apa nih, ini HG680p dan ini sama B860, dan ini B860 yang PTA direka. Ini RAM 1. Kemudian yang ini PT Panggung RAM 2 tapi bukan yang versi 5 ya, ini versi 2. Jadi ini bisa dibikin OpenWRT. Kalau yang versi 5 bisa, tapi aku nggak ngerjain. Kenapa? Karena resiko gagal ada. Jadi aku nggak mau ambil resiko. Jadi saya hanya menerima HG680p sama B860. Nah, ini minta dibikinin OpenWRT. Jadi ini salah satunya, entah yang ini itu katanya udah OpenWRT, cuma error. Katanya wifi-nya mati karena mungkin firmware-nya break kayak gitu, nggak tahu juga ya, belum aku tes. Pokoknya nanti kita akan flashing semua ini, kita akan flash, kemudian kita balikin lagi ke OpenWRT. Jadi dibikin Android lagi semuanya, kemudian dibalikin ke OpenWRT. Nah, nanti ya kalau yang ini belum tahu ini apakah masih ori, nanti kita lihat aja lah. Untuk yang dua ini insya Allah aman lah. Kalau yang ini nanti menyesuaikan, karena memang kalau firmware yang HG aku jarang banget nggarap HG. Kalau firmware yang ini udah punya firmware yang bagus, kalau ini aku belum dapat yang cocok, tapi nanti saya akan pilihkan yang kira-kira bagus untuk yang HG680p ya. Jadi ini cukup pengerjaan 3 istilahnya, minta di OpenWRT-in. Nanti kalau udah selesai kita kirim balik ya. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita lanjut ke bagian yang ini juga kiriman STB tapi belum aku buka ya, belum sempat. Nanti kalau kebuka semua nanti takutnya malah ketuker kayak gitu ya. Ini sama STB, ini STB, kita akan garap yang fokus yang ini sama ini dulu, itu nanti belakang antri. Nah, untuk yang ini STB ku sendiri. Kalau ini bukan kiriman orang tapi STB ku sendiri, tapi udah ada yang pesen, "Bang, ini jangan dikasih ke orang ya, besok hari ini aku ambil." Oke, saya tunggu ya Bang ya. Mas siapa lupa kemarin di Telegram katanya udah, pokoknya mau ambil ini Bang, jangan dikasih ke orang. Oke lah,
Ini udah di booking istilahnya, udah dipesan kayak gitu ya. Dan untuk selanjutnya di sini ini ada yang namanya STB Open WRT, kemudian ada Mikrotik dan juga ada router access point ya. Nah, router access point di sini ini adalah yang kemarin kita unboxing di video sebelumnya. Jadi kalau teman-teman yang udah nonton videoku sebelumnya ya ini routernya yang ini. HG68 bukan HG maaf. HG ya bener HG8245H5 ya. Ini bekas dari IndiHome. Ini buat access point voucheran jos gandos mantap, lebih jos daripada TP-Link WR840N, udah dijamin sih. Nah, kalau khusus yang ini aku akan jelasin ya. Jadi ini adalah kiriman dari Mas Untung Selamat, Mas Selamat Untung. Beliau dari jalur 14 Palembang ya kalau nggak salah. Banyuasin jalur 14 Palembang atau apa ya, lupa ya. Nanti teman-teman yang tahu dikoreksi di komentar. Aku lupa lah, orangnya lupaan. Ya pokoknya beliau itu kemarin dulu itu udah beli STP Open WRT dari Kere Aktif. Dulu banget ya. Makanya logonya ini beda ya. Kalau yang logo sekarang kan ini ya. Kere Aktif, yang ini logo sekarang. Nah, ini Mas Untung istilahnya kloter pertama dulu awal-awal aku punya toko di Shopee, beliau udah beli. Jadi istilahnya pelanggan lama ya. Nah, itu Mas Untung dulu beli, kemudian udah belajar cara nyeting, udah sering beli akun, kadang saya kasih tahu untuk cara pasang akun gimana dan lain-lain lah. Dan beliau udah sampai hari ini itu bisa dikatakan udah bisa lah oprek-oprek sendiri masalah Open WRT, terutama kalau misal mengatasi tiba-tiba pingnya hilang, yang harus dicek itu apa, untuk memasukkan akun itu gimana, itu Mas Untung insya Allah udah paham kalau sampai ke tahap itu. Nah, beliau kemudian kemarin sempat inbox, katanya STB-nya itu bermasalah, kemarin habis di setting apanya lupa, dan katanya ini kayak kurang, kayak nggak sebelumnya kayak gitu. Nah, terus beliau minta di istilahnya di flashing ulang dong biar bisa balik kayak semula, soalnya kemarin aku setting ada yang kehapus terus jadi kayak error kayak gitu. Jadi dikirim ke saya lagi, disuruh flashing ulang. Nah, sekaligus beliau minta settingin Mikrotik buat dibikin voucheran dan pisah traffic game. Jadi nanti beliau mau bikin 2 modem persis topologinya kayak di rumahku, dan juga sekaligus minta setting access point ya. Nah, jadi aku jelasin dulu. Mungkin dari yang nonton video ini ada yang beranggapan kok ada yang minta bikinin alat voucheran kok sama Mas Anton disanggupin ya, kemarin aku nginbox di Shopee kok nggak dibalas ya. Oke, jadi mungkin ada teman-teman yang nonton pernah nginbox saya katanya minta alat voucheran nggak dibalas, kok ini ada yang minta dibikin voucheran kok dibikinin, kok kenapa, apakah Mas Anton milih-milih orang ya. Oke, aku jelasin ya. Jadi kasusnya kayak gini ya Mas ya, kalau Mas Untung itu kan udah beli STB udah lama, dia udah paham mengenai Open WRT, troubleshooting kalau nggak connect bisa ngatasin kayak gitu ya. Nah, sekarang mau bikin voucheran, aku dukung. Kenapa aku dukung? Karena beliau udah punya dasarnya dulu, ini udah paham ini. Jadi beliau hanya perlu mempelajari istilahnya untuk alat yang untuk voucheran kayak gitu ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang inbox di Shopee atau Telegram, bang aku mau bikin voucheran tapi aku belum paham mengenai STB Open WRT, kenapa aku langsung nggak jawab atau langsung aku tolak? Karena ya dia itu masih dari nol ya, semua orang memang dari nol, tapi kalau dari nol aku bingung mau mulai dari mana kayak gitu ya. Aku istilahnya mau ngajarinya dari mana, STB belum paham apalagi langsung ke voucheran, nanti ada Mikrotik, ada router, jerimet ya bro, jerimet. Dalam artian aku bisa bikinin alatnya, tapi nanti suatu saat ada masalah, aku sendiri juga yang repot, karena kan ini sistem online ya, jarak jauh. Jadi kalau trouble istilahnya aku harus tahu dulu kira-kira kalau dicek ininya bisa enggak, itu ribet lah ya. Jadi aku tolak kayak gitu ya. Minimal kalau teman-teman yang mau bikin voucheran ya minimal bisa STB dulu, Open WRT dulu. Kenapa harus bisa STB Open WRT? Karena sumber internetnya dari STB ya. Beda sama kalau beli IndiHome. Contoh, ini IndiHome,
Misal ya, ini cuma sebagai misal ya, ini penyedia internet ya, katakanlah IndiHome, umpamanya ini IndiHome. Kalian langganan internet IndiHome, kemudian kalian di rumah beli mikrotik sama router sendiri untuk dijual lagi dalam bentuk voucheran. Berarti teman-teman yang harus dikuasai itu apa? Ya, dua ini, alat ini, mikrotik sama akses point. Kalian wajib bisa nyeting ini. Suatu saat kalau misal internetnya nggak connect, internetnya lemot, berarti yang gangguan dari penyedia internet IndiHome-nya, ya kan? Ya teman-teman cukup hubungin customer service-nya IndiHome. Mas, Mbak, kok internetku lemot? Mas, Mbak, kok internet di rumahku kan nggak connect, kayak gitu, ya kan? Jadi kalian cuma fokus kalau ada masalah di mikrotik maupun router, misal routernya rusak mau ganti bisa nyeting sendiri kayak gitu. Masalah internet udah ada yang mikirin si IndiHome. Beda kalau kita main GSM. GSM kan internet kita yang bikin, istilahnya kita yang modal, kita pakai modem. Ya kalau yang pakai injek ada STB, kalau yang nggak pakai injek ya hanya perlu modem. Nah suatu saat trouble-nya di mana dulu? Kalau trouble-nya di internet ya kalian wajib bisa ngotak-atik STB-nya itu sendiri. Misal ternyata VPN-nya mati, minta ganti. Ternyata settingannya ada yang berubah, kalian perlu setting ulang. Ternyata modemnya nggak kedetek, kalian perlu dicek. Lah kalian paham ini dulu minimal, soalnya sumber internet dari sini. Kalau sumber internet dari sini lancar ya udah langsung ngalir ke mikrotik dan router, insya Allah lancar. Jadi buat pemain apa ya yang jualan voucheran dalam bentuk GSM maupun RT RW net, wajib bisa troubleshooting dari sumber internetnya itu sendiri, STB OpenWrt dan modem maupun modem tanpa injek, dan juga alat. Jadi kesimpulannya itu memang praktis kalau kalian langganan internet, penyedia internet fiber kayak IndiHome, Bisnet dan lain-lain kemudian dijual lagi, itu lebih praktis karena kalian cukup mikirin mikrotik sama router kalian. Kalau trouble kalian bisa nyeting itu aja. Masalah internet orang lain yang mikirin. Tapi kalau masalah GSM ya kalian yang mikirin sendiri. Kok di dia kenceng, di saya lemot, ternyata modemku perlu antena. Loh, bikin antena gimana? Cari tutorial di YouTube ya. Jadi makanya itu alasan kenapa kalau yang pemula yang istilahnya nginbox saya, Bang, aku nggak tahu STB OpenWrt itu apa, aku pokoknya baru kenal alat itu, baru tahu dari YouTube-nya sampean, dan aku pengen bikin voucheran kayak punya Mas di rumah, kira-kira gimana? Ya bisa, tapi aku belum bisa ngajarin soalnya kalau dipikir jangka panjangnya kayaknya nanti ribet, ribet di Anda, ribet di saya kayak gitu. Nanti kalau sewaktu-waktu ya, ini cuma sebagai contoh, sewaktu-waktu voucheran udah jadi, udah dibikin dari sini, sewaktu-waktu trouble internetnya lemot, nah kemudian berhubung saya yang jual, kan teman-teman pasti ngubungin saya, Mas kok nggak kayak biasanya ya, internetku kok lemot banget ya. Ya aku bingung ya, lemotnya gimana tuh. Coba dicek modemnya, caranya kayak gitu. Terus coba dicek tunnelnya, caranya gimana Mas? Ya aku ya bingung ya, suruh ngecek modem kok nggak tahu, suruh ngecek tunnel kok nggak tahu. Makanya di awal aku udah tekanin dulu, kalian pelajari dulu untuk sumber internetnya dulu, baru kalau udah paham seputar sumber internet, STB dan modem, udah hatam istilahnya. Kalau pemain tunnel injek misalnya udah paham dunia perinjekan, barulah mikirin ke tahap selanjutnya jualan voucher kayak gitu ya. Jadi untuk yang teman-teman di rumah pakai STB OpenWrt untuk tunnel, minimal teman-teman bisa nyeting sendiri lah. Kalau ada masalah bisa analisis sendiri. Terus minimal dipakai sendiri lancar. Kalau udah lancar baru dipikirin gimana untuk jualan ya. Jangan baru terjun udah mikirin jualan, udah mikirin untung, itu nggak jadi bro. Yang namanya dijual itu harus bagus. Kalau misal kalian jualan voucher lemot, jualan voucher sering bengong, ya kalian juga dikomplain sama apa namanya, sama konsumen-konsumen ya. Kalian yang repot sendiri, iya ya kok lemot ya. Nah iya ya kok lemot, tapi kalian nggak bisa troubleshooting sendiri ya, kalian yang pusing sendiri. Akhirnya ngejar-ngejar saya, Bang minta tolong dong settingin punyaku kok lemot, banyak komplainan dari konsumen, aku yang ikut repot kayak gitu ya. Itu alasan banget,
alasan dasar banget kenapa aku tolak semua yang minta bikinin alat voucheran kalau masih nol pengetahuan tentang OpenWRT kayak gitu ya. Nah, kalau misal teman-teman yang udah paham OpenWRT minta dibikinin kayak gini, aku sanggup. Contohnya ini Mas Untung ya, karena udah paham STB sekarang minta voucheran, ya aku sanggupin. Jadi nanti suatu waktu dia itu trouble, internetnya gak connect, Mas Untung pasti udah bisa ngotak-atik ini, karena ini kan sumber internet ya, karena ini sumber internet, jadi udah paham pasti. Jadi paling nanya ke saya hanya sekedar, nanti saya bantu sekedarnya, oh ini Mas coba dicek, oh ini Mas coba disetting kayak gitu. Kalau yang masih awam banget kan aku repot banget sumpah bro, kadang suruh masuk file manager di STB malah ada yang masuk file manager di HP, kan lucu. Coba dicek bro di file manager STB bro, masuk ke folder ini, caranya gimana bang kayak gitu. Kok nggak ada loh, kamu lihatnya itu di file manager HP bro, saya kan suruhnya di STB, caranya gimana kayak gitu kan. Itu terlalu dasar banget ya. Jadi janganlah ya mikirin yang sampai gitu dulu. Buat teman-teman yang baru terjun ke OpenWRT, pikirin dulu cara nyeting ini gimana, cara troubleshooting ini gimana, baru nanti mikirin untuk dibikin usaha atau cari cuan kayak gitu ya. Mungkin penjelasannya belibet panjang lebar nggak jelas ya, mohon maaf, karena memang itu ala kadarnya murni jawaban kalau pengen teman-teman tahu selama ini yang aku tolak minta bikinin alat voucher, yaitu alasannya tadi kayak gitu ya. Oke, sekian vlog kali ini. Nanti aku nggak bisa kasih lihat hasilnya untuk yang ini hasilnya ya sama aja lah nanti ya. Ini intinya kalau udah berhasil langsung saya kirim, tapi untuk yang voucheran ini nanti kalau misal udah aku setting udah siap pakai, nanti aku review di video selanjutnya. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu, tombol notifikasinya nyalain, jadi kalau nanti ada video baru teman-teman tahu. Nanti ini aku akan review kalau udah jadi ini ya, mau tes sekalian, saya tes pokoknya sampai bikin voucheran kayak gitu. Oke, sekian video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya dan bye bye.